Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Rifai dari solusi.duniasoal.com atau bacanya solusi.duniasoal.com. Oke, tema kita kali ini adalah peluang bisnis untuk pelajar. Inilah bisnis pasar yang menjanjikan, artinya dengan cara-cara yang akan saya kupas di video ini, teman-teman sebagai pelajar akan bisa membuat bisnis yang terukur, ya kan, yang sistematis dan bisa dijalankan meskipun Anda sebagai pelajar, mudah dan murah. Oke, kita lanjut. Yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, menganalisa pasar. Kenapa penting untuk menganalisa pasar? Karena market itu sangat luas. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan analisa pasar agar produk kita bisa bersaing di pasaran, agar produk kita bisa menang di pasaran, agar produk kita banyak dibeli orang. Itulah strategi penting dari analisa pasar. Yang pertama, pastikan bahwa produk itu dibutuhkan oleh target market kita. Biasanya kita anak sekolah, ya kita berawal dari menjual ke teman-teman sekolah dulu. Jadi yang pertama adalah cari produk yang dibutuhkan teman-teman sekolah. Itu yang pertama ya. Harus ada yang butuh biar nanti kita bisa laku jualnya. Kalau sudah ada yang butuh, baru kita sediakan produknya. Begitu polanya. Jangan kita mencari produk dulu, lalu baru kita mencari pasarnya. Itu lebih susah. Karena pasar itu lokasinya tidak bisa dijangkau dengan sekedar mata, tapi butuh analisa dan riset. Yang kedua, produk tersebut sedang laris di toko yang sering dikunjungi oleh pelajar. Biasanya di kota Anda ada sebuah toko yang sangat ramai dikunjungi oleh pelajar. Kita lihat apa sih produk yang laris dan yang kira-kira kita bisa lakukan untuk menyaingi produk tersebut. Biasanya mereka suka tas model A, suka tas model B, dan sebagainya. Kita lihat toko yang sering dikunjungi pelajar, apa yang mereka beli. Yang ketiga, produk banyak diperbincangkan oleh pelajar atau oleh target market. Coba kita dengar apa sih produk yang mereka perbincangkan. Dari perbincangan produk ini ada dua poin utamanya. Yang pertama, mereka mengunggulkan atau bangga dengan produk tertentu. Yang satu, mungkin mereka sangat benci ataupun tidak suka dengan produk tertentu. Bisa tidak suka karena pelayanan atau pelayanan buruk, atau karena memang produknya sangat-sangat tidak recommended. Kita harus memahami kendala pasar yang ada di hadapan kita. Artinya, kalau kita bisa memahami kendala pasar, kendala antara market dengan penjual, itu kita bisa memahami, kita bisa nanti masuk ke tengah-tengah mereka sebagai mediasi atau mediator untuk melakukan penjualan. Itulah yang dalam bidang pemasaran disebut agen atau reseller atau dropshipper. Kendala dalam pemasaran yang pertama adalah produk susah didapat. Oke, mungkin teman-teman pelajar tadi, teman-teman Anda itu pengen membeli produk-produk tertentu, hanya saja produk itu sangat susah didapat dan juga produk itu jauh adanya atau berlangka dan sebagainya. Jadi kalau kita sudah melihat ada kendala yang di pasar itu jauh atau berlangka, kalau kita bisa mendatangkan produk itu kepada market tersebut, insya
insya Allah mereka akan menjual, akan membeli, dan kita akan terjual produk kita. Yang kedua, kendala pasar yaitu adalah harganya mahal. Harga mahal itu karena bisa kendala ongkos kirim karena jauh, atau kendala intern dari pelajar itu sendiri karena budget kan sedikit, misalnya begitu. Jadi kalau misalnya kendala budget, nanti teman-teman bisa mencari produk serupa dengan harga yang lebih miring. Kalau kendala ongkir, teman-teman bisa menjadi distributor atau nyetok di rumah untuk jual teman-teman, supaya mereka nggak pakai ongkos kirim. Artinya kendala yang di pasar sudah bisa pecahkan, itulah peluang. Kemudian setelah kita mencari produknya, kemudian kita mencari kendalanya, melihat kendalanya, yang ketiga adalah strateginya. Strategi apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menguasai pasar di bisnis target market pasar ini? Yang pertama, cari produsen produk yang kita lihat tadi, yang kita dengarkan dari mereka yang kita sudah riset. Cari produsennya. Otomatis kalau kita bisa mencari produsennya, tentunya dengan harga yang lebih murah. Kalau misalnya susah untuk mencari produsennya, teman-teman bisa mencari distributor ataupun grosir. Yang kedua, setelah sampai di distributor, lakukan nego harga. Sampaikan apa yang Anda lakukan dengan riset Anda yang tadi, sampaikan. Ketiga, join menjadi agen atau reseller agar dapat harga-harga murah. Oke, bagi teman-teman yang mau menjadi agen atau reseller, nanti di forum belajar bisnis pemula solusi.dunia-soal.com kita akan ajarkan bagaimana memilih distributor, memilih produk yang memang baik untuk kita menjadi reseller. Karena ada juga produknya bagus ya, cuman kalau kita sebagai pemula agak susah untuk menjadi agen atau reseller. Kenapa? Karena mungkin pemain-pemain yang sudah menjadi agen adalah pemain-pemain besar. Mereka sudah menggunakan sistem yang lebih baik, lebih bagus, menggunakan uang, seperti mereka membuat iklan di Facebook ataupun di Google. Kalau kita dengan budget yang sedikit, kita susah untuk bisa menjual produk tersebut. Keempat, buatlah mini set. Jadi mini set itu adalah seperti profil kita cuman di online. Jadi untuk membuat mini set itu ada dua. Yang pertama yang berbayar, yang pertama berbayar, yang kedua gratis. Kayak gratis seperti Blogspot ataupun WordPress. Kalau yang berbayar, teman-teman harus beli hosting dan domain. Namun tenang saja, bagi teman-teman tidak perlu khawatir karena di forum belajar bisnis pemula yang beralamat di solusi.dunia-soal.com, teman-teman akan diajarkan bagaimana cara membuat mini set, baik yang gratis ataupun berbayar. Silakan Anda join ke sana. Selanjutnya adalah strategi yang kelima, yaitu membuat fanpage Facebook. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan target market penjualan. Misalnya kita jualan tas anak sekolah, maka target market kita adalah anak-anak sekolah. Ya, perhatikan, jika kita fanpage kita tujuannya nanti akan menjual tas-tas sekolah, maka yang dikumpulkan adalah sesuai dengan target market kita, yaitu pelajar-pelajar yang kira-kira akan membutuhkan produk tersebut. Jangan siapapun yang minta gabung itu diizinkan ya.
Nah inilah biasanya kesalahan para teman-teman pemula membuat fanpage. Mereka bangga karena fanpage-nya sudah diikuti ribuan orang, karena fanpage-nya sudah terkenal, fanpage-nya sudah ada 10 juta orang. Tapi pas kita jualan tidak laku, yaitu karena kita tidak menemukan target market yang tepat. Namun tenang saja, bagi teman-teman yang mau membuat fanpage agar laris manis, kita juga akan memberikan pembelajaran. Bisa Anda download, bisa Anda pelajari di forum belajar bisnis pemula, yaitu di solusi.duniasoal.com. Jika Anda ke sana, silahkan isi email teman-teman, langsung kirim. Nanti kita akan kirimkan modulnya lengkap untuk Anda. Strategi yang keenam adalah posting ke semua grup. Artinya teman-teman promosikan barang Anda, promosikan fanpage teman-teman itu ke grup-grup Facebook. Cuman catatannya satu, pastikan anggotanya adalah target market produk teman-teman. Ingat, kalau teman-teman menjual produk yang berhubungan dengan pelajar, maka pastikan bahwa anggota di grup tersebut adalah rata-rata pelajar. Kalau misalnya teman-teman menjual stick untuk game, pastikan Anda posting ke grup yang memang anggotanya adalah para gamer, jadi mereka akan beli. Tapi kalau teman-teman posting ke grup tapi grupnya tidak relevan dengan produk yang Anda jual, saya pastikan Anda tidak akan mendapatkan penjualan itu. Namun sekali lagi tenang saja, untuk masalah posting ke grup, nanti kita akan buatkan tagnya kayak apa, gambarnya kayak apa, bagaimana jam berapa harus diposting, kira-kira grup-grup apa yang bisa target. Teman-teman bisa belajar di forum belajar bisnis pemula solusi.duniasoal.com. silahkan klik atau search di HP teman-teman di Google solusi.duniasoal.com. silahkan di sana teman-teman nanti baca sampai akhir, lalu ada kolom email, silahkan tulis email teman-teman, nanti saya akan kirimkan file-filenya secara lengkap gitu ya. Enak kan? Oke, demikian tadi ide bisnis untuk pelajar yang bisa Anda lakukan. Dengan cara-cara tersebut, insya Allah Anda akan bisa melakukan ide yang bagus, melakukan penjualan yang bagus, dan akan menjadikan Anda menjadi seorang pelajar yang mandiri. Terima kasih. Salam dari forum belajar bisnis pemula solusi.duniasoal.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.